Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan emas, sebuah napas yang berharga untuk terus mendekatkan diri kepadanya, meraih derajat takwa dan tak lupa memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena di luar sana, begitu banyak saudara kita yang telah mendahului kita. Mari kita maksimalkan ibadah dan bertaubat, karena kita sedang dalam pembahasan yang sangat serius, kisah tentang neraka. Kita telah belajar bagaimana panas terik di siang hari dan dingin yang menusuk di malam hari adalah luapan nafas dari neraka. Jahanam. Ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi sebuah bocoran dari Rasulullah SAW bahwa neraka itu nyata dan panasnya bisa kita rasakan. Demam yang kita derita juga merupakan sebagian dari luapan panasnya. Untuk itulah Nabi menasehatkan kita untuk mendinginkannya dengan air. Saudaraku, bayangkan, neraka adalah makhluk hidup. Allah berfirman dalam surah Qaf, "Ingatlah hari ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh?" Maka neraka pun menjawab, "Masih adakah tambahan?" Nauzubillah, betapa dahsyatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa neraka akan mengeluarkan lehernya yang memiliki dua mata, dua telinga, dan sebuah lisan. Ia akan berbicara kepada penghuninya dan mengumumkan, "Sesungguhnya aku ditugaskan kepada 3 golongan. Siapa saja ketiga golongan yang akan menerima siksaan paling berat ini?" Pertama, setiap orang yang sombong lagi menentang kebenaran. Mereka yang ketika dinasehati malah memusuhi orang yang menasehati. Ingatlah, kesombongan adalah dosa besar yang menghalangi seseorang mencium baunya surga. Kedua, setiap orang yang menyembah selain Allah, para musyrik yang menyekutukannya. Dan yang ketiga, yang perlu kita garis bawahi sekali adalah para perupa. Orang yang membuat lukisan atau patung makhluk hidup, ancaman bagi mereka sangat luar biasa. Di hari kiamat mereka akan disiksa dan diminta untuk meniupkan ruh pada ciptaannya. Karenanya, waspadalah terhadap patung-patung atau lukisan makhluk hidup di rumah kita. Karena itu bisa menjadi pintu bagi setan dan menghalang malaikat masuk. Tapi bagi seorang mukmin yang selamat dari api neraka, perjalanan belum selesai. Setelah melewati syiratah yang direntangkan di atas neraka, ada sebuah tempat yang disebut kantor. Di sanalah segala perselisihan, dendam, dan hutang piutang yang belum terselesaikan di dunia akan dituntaskan dengan adil. Setelah hati mereka bersih dari semua itu, barulah mereka diizinkan masuk surga. Subhanallah, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang mukmin akan lebih mengetahui tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Karena sejak sakaratul maut hingga di alam kubur, ia telah diperlihatkan kenikmatan yang menantinya. Gambaran ini begitu detail dan mengerikan. Allah mengumpulkan seluruh manusia di atas tanah putih yang datar dan luas. Kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak berhitan. Sebagaimana ketika kita pertama kali dilahirkan. Siti Aisyah radhiyallahu bertanya, "Wahai Rasulullah, betapa malunya sebagian kami memandang sebagian yang lain." Beliau menjawab, pada hari itu, ada urusan yang jauh lebih besar dari rasa malu, yaitu lembaran catatan amal yang beterbangan di hadapan mereka, sementara bagi orang-orang yang durhaka, penghinaan itu berlipat ganda. Mereka diseret di atas wajah mereka
ke neraka, dibangkitkan bersama teman sejawat dan sesembahan palsu yang mereka sembah. Lalu mereka saling menyalahkan satu sama lain, hingga anggota tubuh mereka sendiri, mata, telinga, dan kulit berbicara, dan menjadi saksi atas kejahatan mereka di dunia. Dan di atas tanah putih yang luas itu, di bawah matahari yang didekatkan hingga jaraknya hanya 1 mil, datanglah siksaan lain. Keringat itu memuncak sesuai kadar dosa. Ada yang hanya setengah betis, ada yang sampai lutut, ada yang hingga pinggang, dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya sendiri hingga memenuhi mulut mereka sambil berteriak putus asa. Wahai Rabbku, kasihanilah kami. Perhimpunan ini akan berlangsung selama 50.000 tahun. Tapi bagi seorang mukmin, waktu yang sangat lama itu terasa singkat. Laksana waktu dari asyar hingga matahari terbenam. Saudaraku, inilah gambaran hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan biarkan kesombongan, syirik, atau maksiat lainnya menggelapkan hati kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari neraka dan mengumpulkan kita bersama orang-orang beriman yang dimuliakan. Amin ya Robbal Alamin.